Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandra Mukti dengan nomor MPM 22412024 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mengambil mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dampak konkret dari internet dan infrastruktur teknologi informasi pada dunia bisnis dengan mempengaruhi efisien, produktivitas, dan interaksi dengan pelanggan. Saya juga akan menjelaskan contoh konkret dan studi kasus ini. Penerapan internet dan infrastruktur teknologi informasi telah membawa perubahan mendalam dalam cara perusahaan beroperasi dan berkomunikasi dengan pelanggan di era digital. Dampak konkret yang telah terjadi yaitu meliputi yang pertama ada efisien operasional, yaitu meliputi yang pertama otomasi proses bisnis. Perusahaan dapat mengotomatisasi banyak proses bisnis mereka melalui perangkat lunak ERP dan CRM yang terintegrasi dengan internet. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Internet memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka dengan pelacakan real time, meminimalkan kesalahan inventaris, dan mempercepat proses pengiriman barang. Yang ketiga, kolaborasi tim. Infrastruktur TI seperti alat kolaborasi online memungkinkan tim bekerja sama secara efisien bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua, produktivitas karyawan, yaitu meliputi 3. Yang pertama, fleksibel kerja. Karyawan dapat bekerja dari mana saja dengan koneksi internet, meningkatkan produktivitas dan membuka pintu bagi modal kerja jarak jauh. Yang kedua, peningkatan akses informasi. Karyawan memiliki akses cepat ke data dan informasi penting melalui sistem penyimpanan awan dan basis data online. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Internet memungkinkan pelatihan karyawan dalam skala besar melalui kursus online dan platform pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, interaksi dengan pelanggan, yaitu melalui 3. Yang pertama, pemasaran digital. Perusahaan dapat mengakses pasar global melalui pemasaran digital, mengidentifikasi target pasar dengan persesi, dan mengukur aktivitas kampanye dengan alternatif online. Yang kedua, pelayanan pelanggan. Interaksi pelanggan melalui situs web, obrolan langsung atau live chat, dan media sosial memungkinkan respon cepat terhadap pertanyaan dan masalah pelanggan. Yang ketiga, umpan balik pelanggan. Internet memungkinkan perusahaan mengumpulkan umpan balik pelanggan secara langsung melalui server online, ulasan produk, dan media sosial, membantu dalam perbaikan produk dan pelayanan. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Yang pertama, pengembangan produk. Internet memungkinkan perusahaan mendapatkan umpan balik pelanggan real time untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada. Yang kedua, layanan berbasis teknologi. Perusahaan dapat menyediakan layanan berbasis aplikasi dan platform atau seperti layanan keuangan digital yang memungkinkan pelanggan mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh konkret dan studi kasus. Yang pertama ada Amazon. Transportasi Amazon, toko buku online, menjadi platform e-merch raksasa adalah contoh bagaimana infrastruktur TI mendukung pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan pengalaman belajar pelanggan. Yang kedua, Uber. Uber menggunakan aplikasi berbasis internet untuk menghubungkan pengemudi dan penumpang secara real time, mengubah cara orang menggunakan layanan transportasi. Yang ketiga, Netflix. Melalui layanan streaming online, Netflix menggantikan model distribusi konten tradisional, memungkinkan pelanggan menonton konten apa saja dan di mana saja. Yang keempat, Airbnb menggunakan platform online untuk menghubungkan penyewa dengan tuan rumah, menciptakan pasar berbagai tempat tinggal yang global. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sebelumnya, dalam era digital, penggunaan internet dan infrastruktur teknologi informasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin tetap bersaing dan memenuhi harapan pelanggan.
Transportasi digital telah menciptakan peluang baru dan meningkatkan efisien, produktivitas, serta interaksi yang lebih baik dengan pelanggan, membawa perubahan signifikan dalam bisnis global. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.